Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Mizan Story, tempat di mana cerita-cerita nyata penuh makna akan membuka mata dan hati kita semua. Pernahkah kalian mendengar kisah yang begitu menggugah hingga membuat kalian merenung tentang hidup? Di sini, kita akan membahas kisah-kisah nyata tentang perjuangan, pengorbanan, cinta, dan keajaiban yang terkadang terasa seperti dongeng, tapi benar-benar terjadi. Setiap cerita punya pelajaran berharga, dan siapa tahu, salah satu kisah ini bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir, karena setiap detiknya penuh makna. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai ceritanya. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kisah ini menyentuh hati kalian. Let's go! Di sebuah kontrakan kecil di sudut Boyolali, suara mesin jahit tua dan kipas angin yang berputar pelan menjadi latar kehidupan Wisnu. Pemuda sederhana asal Banyumas itu hidup dalam kesederhanaan bersama 3 teman sekontraknya, yang semuanya sama-sama buruh pabrik. Di sela-sela lelahnya, Wisnu kerap termenung memikirkan nasib orang tuanya di desa. Ayahnya yang sudah tua masih membajak sawah, dan ibunya menjajakan keripik di pasar kecil. Cita-citanya jelas, ingin mengangkat derajat keluarganya. Namun, impian itu terasa jauh saat gaji bulanan hanya cukup untuk makan dan membayar utang keluarga. Malam itu, saat tubuh Wisnu lelah setelah bekerja lembur, seorang teman kontrak memberinya selebaran lowongan kerja sebagai TKI di Jepang. Gajinya besar, Nu. Kalau kamu berani, ini peluang, ujar temannya. Wisnu termenung lama menatap selebaran itu. Jepang terdengar seperti dunia lain yang jauh dari jangkauan. Ia bahkan tak fasih berbahasa Inggris, apalagi Jepang. Tapi bayangan sawah ayahnya yang kering dan wajah ibu yang semakin menua membuat hatinya tergerak. Aku harus coba, demi bapak dan ibu, gumamnya dalam hati. Proses untuk menjadi TKI tidak mudah. Wisnu harus menjual sepeda motor satu-satunya demi membayar agen, belajar bahasa Jepang seadanya, dan menghadapi cemoohan dari beberapa orang desa yang meragukan keberhasilannya. Anak kampung kayak kamu mana bisa kerja di Jepang? Paling pulang-pulang cuma jadi tukang lagi, kata seorang tetangga sinis. Tapi Wisnu tidak peduli. Ia memeluk ibunya sebelum berangkat, dengan mata yang berkaca-kaca. Doakan aku, Bu. Aku janji akan pulang membawa kebahagiaan, katanya. Sang ibu hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Setelah perjalanan panjang, Wisnu akhirnya tiba di Jepang. Negeri itu dingin dan asing baginya. Ia diterima bekerja di sebuah rumah besar milik Haruka, wanita Jepang kaya yang baru saja kehilangan ibunya. Haruka membutuhkan seseorang untuk merawat kebun dan 2 anjing kesayangannya, Akira dan Sora. Wisnu terkagum dengan rumah megah itu, jauh lebih besar dari apapun yang pernah dilihatnya. Tapi kebesaran itu membuatnya merasa semakin kecil. Hari pertama bekerja tidak mudah. Wisnu harus terbiasa dengan kebiasaan baru, bahasa yang tidak ia pahami, dan tugas-tugas yang tampaknya sepele tapi menuntut kesempurnaan. Haruka tidak banyak bicara saat memperkenalkannya pada pekerjaan. Namun, sorot matanya tajam, seakan menilai apakah pria muda dari desa itu layak bekerja di rumahnya. Wisnu hanya bisa menunduk sopan, berjanji dalam hati untuk tidak mengecewakan wanita yang memberinya kesempatan ini. Namun, malam-malam pertama Wisnu di Jepang dipenuhi rasa rindu yang menyiksa. Di kamar kecil di sudut rumah Haruka, ia sering menatap foto keluarganya sambil terisak pelan. Makanannya berbeda, orang-orangnya asing, dan dinginnya udara membuat tubuhnya menggigil. Pernah satu kali, ia hampir menyerah. Apa aku terlalu bodoh untuk berada di sini? Pikirnya, tapi bayangan ibu dan bapaknya yang bekerja keras di desa selalu membuatnya kembali bangkit. Hari demi hari berlalu, meski perlahan mulai terbiasa, Wisnu merasa dunianya semakin sunyi. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, anjing-anjing Haruka. Akira dan Sora, meski galak pada awalnya, mulai akrab dengannya. Saat ia duduk di kebun setelah bekerja, Akira sering menjulurkan lidah dan menyandarkan kepalanya di kaki Wisnu. Bagi Wisnu, itu adalah pelipur lara di tengah rasa asingnya di negeri orang. Wisnu yang menatap bintang di langit Jepang, membayangkan apakah orang tuanya di Banyumas melihat bintang yang sama. Aku harus kuat, demi mereka, gumamnya. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya ke Jepang akan membuka jalan pada sebuah kisah cinta yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, udara Jepang yang dingin,
Menyelimuti rumah megah Haruka, Wisnu sedang sibuk mencabuti rumput liar di kebun, sementara dua anjing kesayangan majikannya, Akira dan Sora, berlarian di dekatnya. Hari itu terasa seperti hari-hari sebelumnya, penuh rutinitas tanpa suara percakapan. Wisnu merasa asing di rumah besar itu, hanya ditemani gonggongan anjing dan desol angin di pepohonan. Namun, tiba-tiba Haruka keluar dari rumah, berjalan anggun dengan mantel bulu yang membalut tubuhnya. Ia menghampiri Wisnu, untuk pertama kalinya mencoba berbicara dengan pekerja barunya. "Bagaimana? Apa pekerjaan ini terlalu berat?" tanya Haruka dengan bahasa Jepang yang perlahan, berharap Wisnu mengerti. Wisnu menoleh, sedikit terkejut karena biasanya Haruka hanya memberi arahan singkat melalui pengurus rumah lainnya. Ia mengangguk sopan dan mencoba menjawab dengan bahasa Jepang yang terbata-bata. "Tidak apa-apa, saya bisa," katanya sambil menunduk. Haruka terdiam sejenak, memperhatikan pria itu. Wajah Wisnu terlihat penuh kesederhanaan, dengan mata yang memancarkan kerja keras dan kejujuran. Entah kenapa, Haruka merasa penasaran dengan kehidupan pria itu. "Dari mana asalmu?" tanyanya lagi. Wisnu bingung sejenak, lalu dengan aksen berat menjawab, "Indonesia. Banyumas." Percakapan itu menjadi awal dari hubungan yang tak terduga. Haruka, yang awalnya hanya melihat Wisnu sebagai pekerja kebun, mulai sering mengajaknya berbicara. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Wisnu di Indonesia, tentang keluarganya, tentang mimpinya. Haruka terkejut mendengar bagaimana Wisnu rela meninggalkan tanah airnya demi membantu kedua orang tuanya yang hidup dalam kemiskinan. Kisah itu menggugah sisi lembut Haruka. Baginya, hidup selalu mudah. Ia tidak pernah merasakan kelaparan, kekurangan, atau bekerja hingga tubuh terasa remuk. Tapi pria ini, dengan segala kesulitannya, tetap tersenyum dan bekerja keras tanpa mengeluh. Hubungan mereka semakin dekat ketika Haruka melihat sisi lain dari Wisnu yang penuh kasih sayang. Suatu hari, Akira, salah satu anjing peliharaan Haruka, sakit dan tidak mau makan. Wisnu dengan sabar merawat Akira, bahkan rela tidur di dekat kandangnya untuk memastikan anjing itu merasa nyaman. Haruka yang melihat kejadian itu diam-diam terharu. Dia berbeda, pikir Haruka. Wisnu bukan sekadar pekerja biasa. Ada sesuatu dalam dirinya, ketulusan yang tidak pernah ia temukan pada pria-pria Jepang kaya yang selama ini mendekatinya. Namun, meski kedekatan itu mulai terjalin, Wisnu merasa canggung. Baginya, Haruka adalah seseorang yang tidak mungkin ia dekati. Perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Setiap kali Haruka berbicara dengannya, Wisnu merasa kecil. Ia sadar diri bahwa ia hanyalah seorang TKI yang bekerja untuk menafkahi keluarganya di desa. Ia takut jika kedekatan ini akan menimbulkan masalah, baik bagi Haruka maupun dirinya. Tapi Haruka tidak peduli. Ia terus mencari alasan untuk berbicara dengan Wisnu, mengajaknya minum teh di taman, atau sekadar menanyakan kabar. Kedekatan itu semakin nyata ketika Haruka mengajak Wisnu ke sebuah festival bunga di kota. Awalnya, Wisnu menolak. "Saya pekerja, tidak pantas pergi bersama Nona," katanya dengan gugup. Tapi Haruka bersikeras. Ia bahkan menyiapkan pakaian yang lebih rapi untuk Wisnu, membuat pria itu salah tingkah. Di festival itu, untuk pertama kalinya Wisnu melihat Haruka tertawa lepas, jauh dari kesan dingin dan angkuh yang selama ini ia kenal. Di tengah ribuan bunga sakura yang bermekaran, Haruka terlihat begitu cantik, dan Wisnu merasa sesuatu mulai berubah dalam hatinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, terselip ketakutan besar di hati Wisnu. Ia tahu bahwa dunia mereka terlalu berbeda. Haruka adalah seorang wanita Jepang dari keluarga kaya, sementara dirinya hanyalah pemuda desa miskin yang tidak punya apa-apa. Tapi, setiap kali ia mencoba menjauh, Haruka selalu menariknya kembali, membuat Wisnu terjebak dalam dilema. Apakah perasaan ini hanya sementara? Ataukah ini awal dari sebuah cerita cinta yang akan mengubah hidup mereka berdua? Di penghujung hari, saat keduanya berjalan pulang dari festival, Haruka berhenti sejenak dan memandang Wisnu. "Kamu tahu, Wisnu, kamu berbeda dari orang lain. Aku merasa nyaman bersamamu," kata Haruka dengan senyum yang membuat hati Wisnu berdebar. Wisnu hanya bisa terdiam, bingung harus berkata apa. Ia tahu, kata-kata Haruka barusan adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya, dan juga hidup Haruka selamanya. Setelah festival bunga, hubungan antara Wisnu dan Haruka semakin erat. Haruka mulai mencari-cari alasan untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama Wisnu.
Ia sering menemaninya di kebun sambil membawa secangkir teh hangat, memperhatikan Wisnu merawat bunga-bunga dengan telaten. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Haruka mengajak Wisnu duduk di bangku taman yang terletak di tengah kebun. "Wisnu," panggilnya dengan lembut. "Apa yang sebenarnya kamu impikan di hidupmu?" Tanyanya sambil menatap lurus ke arah pemuda itu. Wisnu terdiam sejenak. Pertanyaan itu seperti menusuk ke dalam jiwanya. Ia menghela napas, lalu menjawab dengan suara lirih, "Saya hanya ingin orang tua saya bahagia. Saya ingin mereka tidak lagi bekerja keras di sawah. Itu saja." Haruka tertegun mendengar jawaban itu. Di balik kesederhanaannya, Wisnu menyimpan sebuah tekad besar yang bahkan melebihi ambisi orang-orang yang ia kenal. Tanpa ia sadari, perasaan hangat mulai tumbuh di hatinya. Wisnu bukan hanya pekerjanya, tapi juga seseorang yang memberinya pandangan baru tentang kehidupan. Namun, bagi Wisnu, perasaan itu adalah sesuatu yang ia tolak keras-keras. Ia sadar bahwa kedekatan ini bisa menjadi masalah. Baginya, Haruka adalah seorang wanita yang tidak mungkin ia jangkau, seperti bulan yang indah namun terlalu tinggi untuk digapai. Setiap kali Haruka tersenyum atau berbicara dengan nada lembut, hati Wisnu bergetar. Tapi ia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia hanyalah seorang buruh kebun, bukan pria yang layak untuk seorang Haruka. Suatu malam, Haruka kembali mendekati Wisnu dengan pertanyaan yang lebih dalam. "Wisnu, kenapa kamu selalu menjaga jarak dariku? Apa aku terlihat begitu menakutkan bagimu?" Tanyanya dengan nada bercanda, meski sebenarnya ia ingin jawaban serius. Wisnu, yang sedang membersihkan kandang anjing, menoleh dengan gugup. "Bukan begitu, Nona," jawabnya dengan kepala menunduk. "Saya hanya tidak ingin ada masalah. Saya tidak ingin membuat Nona tidak nyaman." Haruka tersenyum kecil. "Kamu tidak membuatku tidak nyaman, Wisnu. Justru kamu membuatku merasa hidup kembali," katanya pelan. Kata-kata Haruka itu membuat Wisnu semakin gelisah. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Haruka sudah berkembang jauh lebih dalam daripada yang seharusnya. Tapi di sisi lain, ia merasa Haruka terlalu sering menghampirinya, memberikan perhatian yang lebih dari seorang majikan kepada pekerjanya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Haruka juga merasakan hal yang sama? Ataukah ini hanya bentuk kebaikan seorang wanita yang kesepian? Semakin hari, Haruka semakin berani menunjukkan perasaannya. Suatu ketika, saat mereka sedang menyiram bunga bersama, Haruka tiba-tiba berkata, "Wisnu, kamu tahu. Aku mulai berpikir kalau aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu di sini." Wisnu terkejut mendengar itu. Ia hanya mampu membalas dengan senyum gugup tanpa tahu harus berkata apa. Tapi hatinya berdebar kencang. Haruka bukan hanya sekadar majikan baginya. Ia tahu, perasaannya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Di sisi lain, Haruka juga merasa bimbang. Ia tahu keluarganya tidak akan pernah menerima seseorang seperti Wisnu. Ayahnya, seorang pengusaha kaya, memiliki ambisi besar untuk menjodohkan Haruka dengan pria Jepang dari keluarga terpandang. Tapi di balik semua itu, Haruka merasa bahwa Wisnu adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti dirinya. Di tengah kemewahan hidupnya, Haruka justru menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan ketulusan Wisnu. Malam itu, saat Wisnu selesai bekerja, Haruka memberanikan diri mengatakan sesuatu yang membuat waktu seakan berhenti. "Wisnu," katanya dengan suara gemetar, "aku tidak peduli dengan apapun. Aku mencintaimu." Wisnu menatap Haruka dengan mata lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Hatinya bergolak antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia tahu, saat itu adalah titik di mana hidupnya akan berubah, entah menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih rumit. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa lagi membohongi perasaannya sendiri. Kabar tentang kedekatan Haruka dan Wisnu akhirnya sampai ke telinga keluarga Haruka, khususnya ayahnya, Tetsuo Yamamoto, seorang pria konservatif yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Pada suatu malam, Haruka dipanggil ke rumah keluarga besarnya. Dengan suasana formal, Tetsuo menatap putrinya tajam sambil berkata, "Aku dengar kau dekat dengan seorang buruh kebun, seorang TKI dari Indonesia." Nada bicaranya dingin, penuh kemarahan yang tertahan. Haruka, yang biasanya tunduk pada ayahnya, kali ini mengangkat wajah dengan tegas. "Benar, ayah. Aku mencintainya," jawab Haruka dengan suara gemetar, tapi penuh keberanian. Tetsuo langsung memukul meja, membuat semua orang di ruangan itu tersentak.
Cukup, Haruka, kau telah mempermalukan keluarga ini. Bagaimana mungkin kau, putri keluarga Yamamoto, memilih seorang buruh miskin yang bahkan tidak bisa berbicara bahasa kita dengan baik? Teriaknya. Haruka tidak mundur. Cinta tidak peduli status, ayah. Wisnu adalah pria yang tulus, dan aku tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Namun, kata-kata Haruka hanya membuat kemarahan ayahnya semakin membara. Dengan nada yang tidak dapat ditawar, Tetsuo memerintahkannya untuk segera mengakhiri hubungan itu. Haruka pulang ke rumahnya dengan hati yang hancur. Ia tahu keluarganya tidak akan pernah menerima Wisnu. Namun, bukannya menyerah, ia justru semakin yakin bahwa perasaannya terhadap Wisnu adalah sesuatu yang harus ia perjuangkan. Sementara itu, Wisnu, yang mendengar kabar tentang penolakan keras dari keluarga Haruka, merasa bimbang. Malam itu, ia menemui Haruka di taman belakang. Haruka, mungkin lebih baik jika kita berhenti di sini. Aku tidak ingin membuat hidupmu lebih sulit, katanya dengan nada berat, matanya menunduk penuh rasa bersalah. Namun, Haruka tidak setuju. Ia menggenggam tangan Wisnu erat-erat, air mata mengalir di pipinya. Wisnu, aku tidak peduli apapun yang mereka katakan. Aku mencintaimu, dan aku akan melawan siapapun demi kita. Kumohon, jangan tinggalkan aku, katanya dengan isak tangis. Wisnu merasa hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Haruka sedang mempertaruhkan segalanya demi dirinya, dan itu membuatnya semakin bingung. Ia hanya seorang buruh kebun, sementara Haruka adalah seorang wanita dari keluarga terpandang. Di sisi lain, Tetsuo tidak tinggal diam. Ia mulai mengambil langkah drastis untuk memisahkan Haruka dan Wisnu. Ia memanggil Wisnu ke kantornya dan menawarkan uang dalam jumlah besar untuk meninggalkan Jepang. Ambil uang ini dan pulanglah ke negaramu. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, katanya sambil menyodorkan amplop tebal. Wisnu menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Jumlah uang itu cukup untuk membuat keluarganya hidup nyaman selama bertahun-tahun. Namun, ia menolak. Maaf, Tuan, saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak di sini untuk menjual cinta saya kepada Haruka, jawabnya dengan suara bergetar, tapi penuh ketegasan. Penolakan Wisnu hanya membuat Tetsuo semakin murka. Ia mengancam akan mendeportasi Wisnu jika pria itu tidak segera menjauh dari putrinya. Wisnu, yang sudah terbiasa hidup dalam kesulitan, merasa terjebak dalam dilema. Ia tahu bahwa jika ia tetap bertahan, ia tidak hanya mempertaruhkan pekerjaannya, tetapi juga hidup Haruka. Tapi di sisi lain, ia tidak sanggup meninggalkan wanita yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Haruka, yang mengetahui ancaman ayahnya, menjadi semakin yakin bahwa ia harus melawan sistem yang mengekang dirinya. Ia mulai merencanakan sesuatu yang nekat, meninggalkan rumah keluarganya dan tinggal bersama Wisnu. Jika ayah tidak bisa menerima pilihanku, maka aku akan membuat jalanku sendiri, katanya kepada Wisnu dengan tatapan penuh tekad. Wisnu, meski merasa berat hati, tidak bisa menolak keberanian Haruka. Ia tahu, apa yang mereka lakukan mungkin akan menghancurkan segalanya, tapi ia tidak bisa membohongi hatinya. Malam itu, Haruka mengemas barang-barangnya dan pergi bersama Wisnu. Mereka tahu bahwa langkah ini akan membawa mereka ke dalam kesulitan besar, tapi mereka juga tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Di tengah gelapnya malam, Haruka memeluk Wisnu erat-erat dan berbisik, "Aku tidak peduli dengan apapun. Aku hanya ingin bersamamu." Wisnu, dengan hati yang penuh campuran rasa takut dan harapan, memegang tangan Haruka erat-erat. Mereka berjalan bersama menuju awal dari perjuangan yang lebih besar, sebuah perjuangan untuk cinta yang tak mengenal batas. Malam itu, Haruka dan Wisnu melarikan diri dari rumah besar yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Dengan koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadi, Haruka menggenggam tangan Wisnu erat-erat, seakan tak ingin kehilangan pria yang telah mencuri hatinya. Mereka menuju sebuah kota kecil di pinggiran Jepang, tempat Wisnu mengenal seorang teman sesama TKI yang bersedia memberikan mereka tempat tinggal sementara. Di dalam kereta, Haruka menyandarkan kepalanya di bahu Wisnu, meski rasa lelah dan ketakutan menghantui mereka. "Apakah aku terlalu egois meninggalkan segalanya demi kamu?" tanya Haruka lirih. Wisnu hanya menjawab dengan nada pelan, "Kamu tidak egois. Tapi aku takut tidak bisa melindungimu." Sesampainya di tempat tujuan, mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang jauh dari kemewahan. Haruka, yang terbiasa hidup di bawah gemerlap harta keluarganya,
harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang serba terbatas. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia membantu Wisnu memasak dan membersihkan rumah, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Wisnu merasa bersalah melihat Haruka harus menjalani hidup yang jauh berbeda, tapi Haruka selalu berkata, "Aku lebih bahagia di sini, bersama kamu, daripada hidup di rumah besar yang penuh aturan." Namun, kehidupan mereka tidak berjalan mulus. Tetsuo, ayah Haruka, menyewa detektif untuk menemukan keberadaan putrinya. Ia tidak terima Haruka melarikan diri bersama seorang buruh asing yang ia anggap tidak pantas. Suatu hari, Haruka menerima pesan ancaman melalui telepon dari salah satu kerabatnya. "Kembalilah ke rumah sebelum semuanya terlambat. Jika tidak, ayah akan menghancurkan pria itu," kata suara di seberang. Haruka gemetar mendengar ancaman itu, tapi ia berusaha tetap tegar. Ia tidak memberitahu Wisnu, karena ia tahu pria itu akan semakin merasa tertekan. Sementara itu, Wisnu mulai mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, karena statusnya sebagai TKI, ia hanya bisa mendapatkan pekerjaan kasar dengan upah kecil. Setiap malam, Wisnu sering termenung di sudut kamar, memikirkan bagaimana caranya memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Haruka. Ia merasa gagal sebagai pria, apalagi melihat Haruka yang rela meninggalkan segalanya demi dirinya. "Aku hanya ingin membuatmu bahagia, tapi rasanya aku malah membuatmu menderita," ujar Wisnu pada suatu malam. Haruka menatapnya dengan lembut. "Kamu adalah kebahagiaanku. Jangan pernah meragukan itu," balas Haruka sambil memeluknya erat. Pelarian Wisnu dan Haruka mulai menjadi sorotan, terutama setelah keluarga Yamamoto menggunakan pengaruhnya untuk menekan pihak berwenang. Wisnu menerima kabar dari seorang rekan TKI bahwa nama dan wajahnya mulai tersebar di media lokal. "Kau sedang dicari, Wisnu. Majikanmu terlalu berkuasa," ujar temannya dengan nada cemas. Wisnu merasa seluruh dunia menekan dirinya. Ia menatap Haruka yang sedang mencuci pakaian di sudut kamar sewaan mereka. Wanita itu tampak lelah, namun wajahnya tetap memancarkan kebahagiaan. Wisnu tahu, ia tidak bisa membiarkan Haruka terus hidup seperti ini. Ia harus mengambil keputusan besar. Namun, di balik semua tekanan itu, Haruka tidak menyerah. Ia mencari cara untuk meyakinkan ayahnya bahwa cintanya pada Wisnu adalah sesuatu yang tulus. Suatu hari, ia mencoba menghubungi ibunya secara diam-diam. "Okasan ibu, aku mencintai Wisnu. Dia pria yang baik, dan aku yakin bisa bahagia bersamanya. Tolong, bicaralah dengan ayah," kata Haruka dengan nada penuh harap. Namun, jawaban ibunya justru membuatnya patah hati. "Haruka, kau tahu ini mustahil. Keluarga kita tidak akan pernah menerima seseorang seperti dia. Pulanglah sebelum segalanya semakin buruk." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Haruka. Sementara itu, Tetsuo Yamamoto tidak tinggal diam. Ia menggunakan koneksinya untuk menekan pihak imigrasi agar segera mendeportasi Wisnu. Pada suatu malam, dua petugas imigrasi datang ke tempat persembunyian mereka. Wisnu, yang sedang bekerja lembur, tidak ada di tempat, sehingga Haruka harus menghadapi mereka sendirian. "Kami mendapat laporan bahwa Anda melindungi seorang TKI ilegal. Jika Anda tidak menyerahkannya, kami akan mengambil langkah hukum," ujar salah satu petugas dengan nada tegas. Haruka tidak gentar. Dengan suara lantang, ia berkata, "Jika Anda ingin menangkapnya, tangkap saya juga. Saya tidak akan pernah meninggalkannya." Ketika Wisnu pulang dan mendengar apa yang terjadi, ia terkejut. Haruka memeluknya erat, air mata mengalir di pipinya. "Mereka datang untukmu, Wisnu. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu," katanya dengan nada bergetar. Wisnu tahu bahwa ia tidak bisa terus melibatkan Haruka dalam masalah ini. Di tengah malam itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat, menyerahkan dirinya kepada pihak imigrasi demi melindungi Haruka. "Aku tidak bisa terus menyulitkanmu, Haruka. Aku akan pergi," ujarnya lirih. Namun Haruka menolak. "Kalau kau pergi, aku akan ikut. Kita bersama, apapun yang terjadi," katanya dengan tegas. Dalam upaya terakhir untuk mempertahankan hubungan mereka, Haruka membawa Wisnu ke sebuah kantor pengacara yang bersedia membantu mereka secara pro bono. Pengacara itu menyarankan agar mereka menikah secara resmi, karena pernikahan akan memberikan Wisnu perlindungan hukum di Jepang. Awalnya, Wisnu ragu. "Haruka, apakah kamu yakin? Ini bukan hanya soal cinta, ini tentang masa depanmu," ujar Wisnu.
Namun Haruka tidak goyah. Aku yakin, Wisnu, pernikahan ini bukan hanya untuk melindungimu, tapi juga untuk menunjukkan pada semua orang bahwa cinta kita tidak bisa dikalahkan. Namun, rencana itu tidak berjalan semudah yang mereka bayangkan. Ayah Haruka segera mengetahui niat mereka dan datang menemui Haruka secara langsung di kantor pengacara. Dengan suara menggelegar, Tetsuo berkata, "Haruka, cukup. Aku tidak akan membiarkan kau menikahi pria itu. Jika kau melawan, kau bukan lagi putriku." Haruka menatap ayahnya dengan mata penuh air mata. "Kalau begitu, aku rela bukan menjadi putrimu, ayah. Aku mencintainya, dan aku tidak akan menyerah," katanya dengan suara bergetar. Malam itu menjadi malam yang paling berat bagi Wisnu dan Haruka. Mereka tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Haruka telah mempertaruhkan segalanya, termasuk hubungan dengan keluarganya, demi cinta yang ia yakini. Wisnu, di sisi lain, merasa beban yang ia pikul semakin berat. Tapi di tengah semua tekanan itu, mereka saling menggenggam tangan, seolah berkata bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama. Mereka tidak tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini, tapi satu hal yang pasti, cinta mereka telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah pertengkaran besar dengan ayahnya, Haruka dan Wisnu merasa perjuangan mereka berada di ujung tanduk. Tetsuo memanfaatkan semua pengaruh dan kekuasaannya untuk menghentikan rencana pernikahan mereka. Bahkan, surat deportasi Wisnu sudah disiapkan. Haruka hanya memiliki sedikit waktu untuk bertindak. Di tengah tekanan yang semakin besar, ia merasa satu-satunya jalan adalah berbicara langsung dengan ayahnya untuk terakhir kalinya. Dengan tekad bulat, Haruka mendatangi rumah keluarganya, kali ini tanpa rasa takut. Ketika ia tiba, ayahnya menyambutnya dengan wajah dingin. "Apa lagi yang kau inginkan, Haruka? Bukankah sudah cukup kau mempermalukan keluarga ini?" katanya dengan nada tinggi. Haruka menatap ayahnya, mencoba menahan air matanya. "Ayah, aku tidak pernah ingin melawanmu. Tapi kali ini, aku harus memilih hidupku sendiri. Aku mencintai Wisnu, dan dia mencintaiku. Apakah ayah tidak ingin aku bahagia?" Tetsuo tertawa sinis. "Bahagia? Dengan seorang buruh yang tidak punya apa-apa? Haruka, kau terlalu naif." Namun Haruka menjawab dengan tegas, "Dia mungkin tidak kaya, tapi dia punya hati yang tulus. Dan itu lebih dari cukup bagiku." Mendengar itu, Tetsuo mulai melembut. Ia tidak pernah melihat putrinya berbicara dengan keyakinan seperti ini sebelumnya. Namun, ia tetap tidak ingin menyerah. "Haruka, hidup bukan hanya tentang cinta. Kau tidak akan bertahan dengan cinta saja. Lihat dirimu sekarang, hidupmu jauh dari kenyamanan yang aku berikan. Apakah kau benar-benar yakin ingin meninggalkan segalanya?" Haruka menjawab dengan penuh emosi, "Ayah, aku lebih bahagia hidup sederhana dengan orang yang kucintai daripada hidup di istana emas tanpa cinta." Kata-katanya menusuk hati Tetsuo. Untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian dan tekad putrinya yang sebenarnya. Di sisi lain, Wisnu merasa semakin bersalah melihat Haruka terus berjuang demi dirinya. Ia tahu bahwa cinta mereka membawa lebih banyak penderitaan bagi Haruka. Di malam yang dingin, Wisnu menemui Haruka yang baru kembali dari rumah keluarganya. "Haruka, mungkin ini waktu yang tepat untuk aku pergi. Aku tidak ingin kau terus terluka karena aku," katanya dengan suara berat. Namun, Haruka hanya menatapnya dengan air mata mengalir. "Kau adalah pilihanku, Wisnu. Jika kau pergi, aku tidak akan pernah bahagia." Kata-kata Haruka membuat Wisnu hancur, tapi juga memberinya keberanian untuk tetap bertahan. Namun, takdir punya rencana lain. Suatu hari, saat Haruka dan Wisnu sedang mencari tempat tinggal baru yang lebih aman, mereka tiba-tiba dihentikan oleh petugas imigrasi yang dikirim oleh Tetsuo. Wisnu diminta menunjukkan identitasnya, dan saat ia gagal melakukannya, mereka langsung membawanya ke pusat penahanan imigrasi. Haruka berlari mengikuti mereka sambil menangis, memohon agar mereka tidak membawa Wisnu. "Jangan lakukan ini, kumohon, dia tidak bersalah," teriaknya, tapi petugas itu tidak peduli. Haruka jatuh terduduk di jalan, hatinya hancur melihat Wisnu dibawa pergi. Di pusat penahanan, Wisnu menghadapi tekanan besar. Ia tahu waktunya di Jepang tinggal sedikit. Tapi di tengah semua itu, ia menerima sebuah kejutan. Tetsuo datang menemuinya. "Aku tidak tahu apa yang dilihat putriku dalam dirimu, tapi aku tahu dia tidak akan berhenti mencintaimu," katanya dengan nada datar. Wisnu hanya terdiam,
tidak tahu harus berkata apa. Tetsuo melanjutkan, aku bisa saja memulangkanmu hari ini. Tapi aku juga bisa memberimu satu kesempatan, jika kau bisa membuktikan bahwa kau layak untuk Haruka. Kata-kata itu menjadi harapan kecil di tengah gelapnya situasi. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Haruka dan Wisnu berhasil menikah secara sederhana di kantor catatan sipil, berkat campur tangan ibunya yang diam-diam memberikan dukungan. Tetsuo, meski masih menyimpan rasa kecewa, hadir di upacara itu dengan wajah dingin. Namun, saat melihat senyum bahagia di wajah putrinya, ia perlahan mulai menerima kenyataan. Jika ini membuatmu bahagia, maka aku akan belajar menerima, katanya pelan pada Haruka. Wisnu, yang mendengar itu, merasa lega. Cinta mereka yang penuh perjuangan akhirnya mendapat pengakuan, meski jalan yang mereka lalui penuh liku. Kini, mereka siap memulai hidup baru bersama, dengan cinta sebagai kekuatan terbesar mereka. Menonton sampai akhir. Jika cerita ini membuatmu terinspirasi, tertawa, bersedih, atau bahkan terbawa suasana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.